wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim asesor akreditasi program studi sarjana terapan keperawatan anestesiologi yang saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Gigi Supriyana MPD selaku asesor 1 dan Asesor 2 Bapak IGD Putu Dharma Suyasa SK Master of Nursing PhD, Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon Ibu Kini Rutuwene, Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Ibu Dr. Angela Aina Adam SEMM, Wakil Rektor 1 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Ibu Felicia Autama SIKOM MIKOM, Wakil Rektor 2 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Ibu Olviana Sumampo SEMSA, dan Kepala Kantor Institusi Pengembangan Bapak Josan Huragana SK MKes, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal Bapak James Rumengan ST, Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT, Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Nurse Akai SK MKes, Ketua Program Studi Pendidikan Nurse Kartini Tuka SK MKes, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Nurse Irwan Walanda SK MKes, Gugus Kendali Mutu Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Nurse Baites Dasuba MKes PhD, dan para koordinator, dosen, tenaga pendidikan, serta hadirin undangan yang kami hormati. Diputar video safety briefing sebagai informasi keselamatan selama kegiatan berlangsung. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Selamat datang kepada seluruh peserta akreditasi lapangan. Sebelum kegiatan dimulai, kami akan pertama terkait kebakaran, gempa bumi, dan potensi letusan gunung. Mohon perhatian dan kerjasama. Saat ini kita berada di meeting room lantai 2 gedung rektorat. Informasi keselamatan yang telah disampaikan dapat dipahami bersama demi kelancaran kegiatan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Lebih khusus yang menjadi titik perhatian kita di saat ini adalah Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Di dalamnya ada Dekan, Nurse Akai, SKMKes, Kaprodi Pendidikan Nurse Kartini Tuka SKMKes, dan tentunya yang terkasih Kaprodi Dekan Keperawatan Anestesiologi Nurse Irwan Walanda SKMKes, dan seluruh sivitas akademika menyampaikan selamat datang kepada tim asesor yang saat ini telah hadir untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Tentunya kehadiran dari bapak-bapak tim asesor ini bukan hanya sebagai evaluator, tetapi kami harapkan juga sebagai mitra dalam memberikan masukan, pembinaan, penguatan bagi kami dalam kami mengembangkan mutu pendidikan di institusi kami, khususnya untuk prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Tentunya yang kami hormati tim asesor yang saya sebut dengan hormat
Asesor pertama Bapak Dr. Gigi Supriyana MPD, dan yang saya hormati asesor yang kedua Bapak IGD Putu Dharma Suyasa SK Master of Nursing PhD, dan yang saya hormati jajaran struktural Universitas Sariputra Indonesia pemohon, para wakil rektor, para kepala lembaga, kepala pengembangan, bahkan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan bersama dengan jajaran baik Dekan, Kaprodi, GKF, dan rekan-rekan tim akreditasi yang sudah hadir di ruangan ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dan boleh mendapatkan kesempatan kita dikunjungi oleh asesor dalam rangka akreditasi program studi D4 keperawatan anestesiologi. Dan tentunya atas nama pimpinan Universitas Sariputra Indonesia pemohon dan juga Yayasan Dharma Bakti Indonesia pemohon, kami menyampaikan selamat datang kepada tim asesor dan apresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak asesor yang sudah berkenan hadir melaksanakan asesmen lapangan di program studi D4 keperawatan anestesiologi. Dan kehadiran Bapak asesor tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami sekaligus kesempatan berharga bagi kami untuk mendapatkan masukan, evaluasi dan pembinaan tentunya terkait mutu pendidikan baik institusi maupun program studi, terlebih khusus program studi keperawatan anestesiologi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya pelaksanaan asesmen ini bukan sekedar penilaian administratif ya bagi kita, tetapi merupakan momentum yang bisa kita jadikan momen refleksi bagaimana sudah sejauh mana mutu pendidikan di institusi di Unsrit, terlebih di D4 keperawatan anestesiologi. Dan kami sangat menyadari dalam proses mempersiapkan akreditasi program studi keperawatan anestesiologi dari tahap penyusunan dokumen, mempersiapkan semuanya, kami masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat berharap melalui asesmen lapangan ini kami dapat mendapatkan masukan, arahan dan rekomendasi dari tim asesor yang tentunya bisa menjadi bahan perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan bagi kami ke depan. Dan saya berharap juga seluruh rangkaian asesmen lapangan hari ini besok boleh berlangsung dengan baik dan tentunya dapat memberikan hasil yang terbaik, menjadi harapan kami untuk pengembangan program studi keperawatan anestesiologi dan tentunya akan berdampak pada institusi Unsrit. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim asesor untuk kunjungan asesmen lapangan akreditasi keperawatan anestesiologi, dan kepada kita semua, selamat kita mengikuti kegiatan ini. Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Sari Indonesia Tomohon Manado beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan, Ketua Program Studi Diploma 4 Keperawatan Anestesiologi, Ketua Gugus Jaminan Mutu, serta sejawat kami asesor Bapak IGD Putu Dharma Suyasa SKP Magister Perawatan PhD, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam forum akreditasi program studi Diploma 4 Keperawatan Anestesiologi. Kebetulan kami ditugaskan bersama Pak IGD Putu untuk melakukan akreditasi dengan proses verifikasi dari dokumen evaluasi diri yang sudah Bapak Ibu susun, dan selama 3 hari ke depan
kami mohon bantuan dan perkenan dari Bapak Ibu untuk bisa membantu kami melakukan verifikasi terhadap dokumen evaluasi diri tersebut, sehingga kami nanti bisa menghasilkan proses klarifikasi dan akreditasi ini berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi program studi fakultas selaku PPS maupun Universitas Sari Indonesia Tomohon di Manado. Berikutnya Bapak Ibu, jadi nanti barangkali akan kami sampaikan tentang kode etik asesor, kemudian nanti terkait dengan jadwal kita lakukan persamaan persesi, barangkali ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Kemudian juga dalam pelaksanaannya nanti kami mohon untuk difasilitasi kita bisa melakukan proses akreditasi baik terkait dengan internal maupun eksternal, atau kalau nanti kita memerlukan untuk kunjungan ke lapangan bisa kami untuk dibantu dan difasilitasi. Untuk selanjutnya barangkali kami mohon Pak, saya Supriyono ini dari Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang yang ditugaskan oleh Lampetekes bersama Pak Gede. Ya. Terus selanjutnya untuk Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian, izin saya membacakan kode etik asesor yang juga sudah diterima oleh Prodi dan Fakultas kemarin. Izin menekankan kembali ada 9 hal yang ingin kami tekankan ulang. Yang pertama, seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik of interest. Jadi kami sudah by system menyampaikan pernyataan tertulis tersebut. Yang kedua, asesor harus menolak tugas akreditasi dari Lampetekes jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi kami baru pertama kali ke sini. Ya. Yang ketiga, asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di prodi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa 2 tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi. Ya, jadi jika keluar tahun ini berarti 2 tahun ke depan, ya sesuai dengan apa yang dibacakan oleh tadi di kode etik. Yang keempat, asesor harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya. Yang kelima, asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi atau dokumen maupun hasil penilaian proses akreditasi kecuali kepada Lampetekes. Yang nomor 6, asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok dari kegiatan akreditasi. Yang ketujuh, asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan Lampetekes. Yang kedelapan, asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor. Dan yang terakhir nomor 9, asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada Lampetekes. Nah, semoga sesuai dengan rencana. Diharapkan kita besok sore bisa menyelesaikan berita acara yang saat ini semua sudah ada di sistem SIMAK Lampetekes. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan secara singkat untuk program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi atau STKA yang diawali dengan sejarah fakultas dan program studi, di mana Fakultas Keperawatan dan Program Studi Ilmu Keperawatan berdiri pada tanggal 18 Agustus tahun 2005 berdasarkan SK Menteri
nomor 2842-D-T-2005. Selanjutnya, rekomendasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan program S1 Keperawatan Profesi Nurse di tahun 2008, dan untuk program studi STKA kami merupakan program studi anestesiologi satu-satunya yang pertama yang berada di kawasan Indonesia Timur. Berikut ada 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan berbasis OB untuk menghasilkan lulusan penata anestesi kompeten profesional berjiwa Pancasila. Selanjutnya, melaksanakan penelitian di bidang keperawatan anestesiologi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan anestesi pada pasien geriatri, guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran kesehatan keselamatan pasien dan pelayanan anestesiologi bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Dan yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit, pendidikan, institusi kesehatan, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, praktek klinik, dan penyerahan.
Memang tinggi sekali, sehingga akreditasinya prodinya bisa baik. Kalau prodinya baik, nanti jumlah mahasiswa naik. Jumlah mahasiswa naik, nanti pendapatannya yang memang harus ada standarisasi masing-masing prodi. Soal itu ya. Saya kira cukup Bapak Ibu hari ini. Yang kami hormati tim asesor LAM PTKes, saya sebutkan hormat Bapak Dr. Gigi Supriyana MPD selaku asesor pertama. Yang kami hormati Bapak IGD Putu Dharma Suyasa SK Master of Nursing PhD selaku asesor kedua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara penutupan akreditasi lapangan LAM PTKes. Hadirin yang kami hormati, kurang lebih selama 3 hari pelaksanaan akreditasi lapangan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari klarifikasi dokumen, wawancara dengan pimpinan, dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, hingga peninjauan sarana dan prasarana serta wahana praktik. Acara selanjutnya penyerahan berita acara akreditasi oleh tim asesor kepada pihak Universitas Sariputra Indonesia Papua. Ya, kami sampaikan laporan berita acara asesmen lapangan dengan telah selesainya asesmen lapangan di prodi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Papua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia sehingga AL akreditasi Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi bisa terlaksana sejak tanggal 7 sampai tanggal 9 pada hari ini dengan kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan berjalan dengan lancar. Dan tentu melalui asesmen lapangan ini kami tetap berkomitmen untuk bersama yayasan dan universitas, fakultas, dan prodi STKA secara khusus untuk senantiasa melakukan perubahan, perbaikan, serta peningkatan yang berkelanjutan di segala aspek yang tentu menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Semoga nilai yang kami terima maksimal dan program studi STKA bisa memperoleh nilai
predikat unggul. Amin. Untuk itu saya atas nama Yayasan dan Rektorat mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan Tuhan memberkati setiap tugas pelayanan, setiap pekerjaan yang dilaksanakan demi kemajuan institusi atau pendidikan di Indonesia. Dan saya mentipkan satu pantun, sudah sore, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Asesmen selesai penuh harapan, semoga akreditasi unggul STKA segera kita raih bersama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian kesan dan pesan dari tim akreditasi selama pelaksanaan akreditasi lapangan program studi sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Kepada Bapak Aprili Ferdinandus SPMT, kami persilahkan. Izin, terima kasih atas kesempatan. Ini tiba-tiba didelegasikan langsung, jadi kaget juga baca itu. Izinkan saya menyapa. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi terkait dengan pesan dan kesan, karena ini didelegasikan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Tentu saja yang pertama, kesan yang akan kami sampaikan selama kurang lebih 3 hari di dalam pelaksanaan asesmen lapangan, kami tim akreditasi mendapat banyak pelajaran berharga. Izin secara pribadi saya sendiri merasa mendapat banyak pelajaran berharga dari bapak-bapak asesor, dari Bapak Dr. Gigi Supriyana MPD dan Bapak IGD Putu dan Masumiasa SKP Master of Nursing PhD, karena masukan-masukan yang diberikan kepada kami begitu banyak. Dan sebenarnya saya secara pribadi, kami berpikir bahwa apa yang sudah kami lakukan itu sudah dalam tanda kutip sudah maksimal, tetapi ternyata masih banyak kekurangan yang kami lakukan, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan, masih banyak hal-hal atau pengembangan yang harus kami lakukan. Dan kami berterima kasih di kesempatan asesmen lapangan untuk akreditasi sarjana terapan keperawatan anestesiologi atau D4 keperawatan anestesiologi. Ada banyak pelajaran berharga yang boleh kami dapatkan sejak hari Selasa siang, selanjutnya kemarin hari Rabu pagi juga. Tujuan pertama langsung ke LPMI dan LPPM. Kami dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, banyak masukan yang kami dapatkan dan kami sangat-sangat berterima kasih. Dan tentu saja sebagai kami juga tim akreditasi, tentu saja mengharapkan hasil yang maksimal. Tadi Bapak Dr. Gigi Supriyana mengatakan kalau ada kegiatan akreditasi juga ya kerja keras juga, tidak tidur-tidur dan lain sebagainya ya. Seperti itulah kami, Pak, dan kami sangat-sangat berterima kasih sekali lagi. Jadi itu mungkin kesan dari kami, banyak hal yang boleh kami dapatkan dan kami sangat-sangat berterima kasih masukan-masukan yang boleh diberikan, perkataan-perkataan jujur untuk kami jika memang kami harus melakukan peningkatan atau melakukan perbaikan. Kami sangat-sangat berterima kasih. Dan harapan kami tentu saja tim asesor, bapak-bapak asesor sekalian boleh diberikan kesehatan terus, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam juga memberikan pelajaran-pelajaran berharga, memberikan masukan-masukan untuk di Unsri maupun di kampus-kampus atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang boleh bertugas di dalam kegiatan akreditasi dari awal penyusunan sampai saat ini. Dan karena tadi Ibu Dekan sudah membawakan pantun, jadi izin saya juga akan menyampaikan pantun.
Mohon sikapnya. Buru-buru ke pasar naik motor untuk membeli buah cempedak. Terima kasih Bapak-Bapak Asesor STK Unsrit bersama Unggul berdampak. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Breni atas pesan dan pesan sekaligus bantuan yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu sambutan dari tim asesor akreditasi Lampetenkes sekaligus bagian dari penutupan rangkaian kegiatan akreditasi Lampetenkes. Diberi permohonan Bapak Dr. Yudi Supriyana MPD dan Bapak Gede dan Mas Suyasa SK Master of Nursing PhD kami persilahkan. Ini junior. Baik, mohon izin Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan seluruh yang hadir, Bapak Dr. Supriyana, mohon izin. Bapak Ibu, terima kasih karena Bapak Ibu telah membantu kami menyelesaikan tugas kami untuk memotret kondisi prodi dan fakultas sebenarnya di Unsrit ini. Nah, kami selalu berupaya sesuai dengan kode etik yang kami bacakan, selalu menggunakan standar dari LAMPT dalam memotret keseluruhan Bapak Ibu yang punya rumah di sini. Adapun yang namanya rekomendasi yang sudah kami tulis itu dibaca sebaiknya demikian, itu bacaannya, karena kami juga tidak punya kewenangan hukum mengharuskan demikian ya Pak ya. Jadi lebih bagus sebaiknya seyogianya dilakukan demikian, karena memang kalau kita bandingkan standar LAM yang 9 kriteria dengan yang 8 kriteria ada sedikit perbedaan, di mana kalau yang mau unggul yang memang harus melebihi kriteria minimal gitu intinya. Sehingga saya pribadi bersama Bapak Dr. Supriyana sekali lagi mohon maaf jika barangkali ada body language kami kok seolah kami pinter banget gitu, ada tata bahasa kami yang tidak kami sengaja keluarkan, mohon maaf, karena sesungguhnya akreditasi adalah peer review. Jadi kalaupun nanti salah satu dari Bapak Ibu yang ada menjadi asesor, mungkin suatu saat juga datang ke kampus kami, jangan Pak Supriyana datang ke kampus kami menjadi asesor, ya saya akan menghormati beliau sebagai asesor kami. Nah, jadi inilah peer review, jadi kita sama-sama belajar dan tentunya dengan harapan ya quality improvement. Ya, salam buat rekan-rekan dan keluarga, salam buat yayasan, dan sekali lagi sampai bertemu pada momen-momen berikutnya. Jadi untuk 5 menit berikutnya saya kembalikan mic ini ke beliau. Berarti saya tinggal menutup ya. Terima kasih Pak Abdul. Selamat siang, selamat sore, menjelang sore. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Rektor, Bu Ketua Yayasan, Bu Dekan, Bu Hadir, Pak Ketua Program Studi dan seluruh jajaran di lingkungan Unsrit. Yang pertama terkait dengan saya menambahkan siapa yang sudah disampaikan Pak Putu ya. Barangkali apa yang kami sampaikan ya dalam 2 hari terakhir ini ya, ini benar-benar kami berorientasi untuk bagaimana program studi ini memenuhi kaidah-kaidah penjaminan mutu. Makanya kalau kemarin saya yang pertama datang ke ruangan penjaminan mutu, datang ke P2N, itu ya memang itu bagian dari struktur batang tubuhnya Unsrit yang jadi ujung tombak ya, untuk bagaimana peningkatan kualitas.
Kemudian untuk memenuhi standar minimal itu memang harus disertai dengan upaya-upaya yang di awal itu memang agak memaksakan diri, ya. Tapi saya yakin dengan dukungan dari universitas, dari fakultas terkait dukungan SDM, sarana prasarana, infrastruktur, kebijakan, itu saya kira tinggal bagaimana di level tingkat program studi, di level teman-teman dosen pengelola lembaga itu bisa saling sinkronisasi dan koordinasi. Saya kira kalau dari sisi given potensinya itu sudah bagus lah, sudah ya hampir di semua universitas ya seperti ini. Barangkali yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama, bagaimana optimalisasi sumber daya. Yang optimalisasi sumber daya itu yang paling penting dan paling utama adalah SDM manusianya. Yang kedua, optimalisasi dari sisi fasilitas dan sarana. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi dari dalam motivasi spirit yang dipandu oleh visi misi, tujuan dan strategi di tingkat universitas, di tingkat fakultas, di tingkat program studi. Kemudian yang keempat adalah motivasi untuk bagaimana mengantarkan mahasiswa ini benar-benar mencapai target, mencapai cita-cita ya sesuai dengan program studinya. Kalau program studi keperawatan anestesi yang menjadi perawat anestesi yang kompeten. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita sebagai sumber daya ini di bawah Universitas Sari Indonesia ini bisa mensejahterakan pengelola, mensejahterakan lulusan, orang tua lulusan yang harapannya itu cukup besar mereka mengirimkan. Dan yang sekali yang paling mudah untuk digunakan sebagai tolak ukur itu kita memposisikan diri pada saat seperti itu kita sebagai mahasiswa. Itu yang paling mudah sebetulnya. Kalau saya pada saat itu sebagai mahasiswa, semua melalui mekanisme mahasiswa semua saya. Nggak ada yang tidak melalui mahasiswa ya. Kadang-kadang yang SMA, maaf. Tapi kalau kita memposisikan posisi itu di posisi pada saat mahasiswa, itu pasti ada rasa empati, kemudian ada rasa untuk bisa mengaktualisasikan bahwa kalau kita memperlakukan mahasiswa itu tidak pada tempatnya. Saya pernah mengalami seperti itu, dampaknya seperti apa akhirnya. Tapi kalau kita perlakukan itu dengan baik, pasti mahasiswa itu akan berjalan sesuai dengan secara kelembagaan akan diantarkan dalam posisi yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa bahwa anak-anak kita, keluarga kita itu juga di bawah tangan orang lain. Ya, anak kita itu sekolah di lembaga lain dari level STK, SD, SMP, SMA. Kalau kita memperlakukan mahasiswa dalam proses pembelajaran, perlakuannya itu baik, saya kira anak-anak kita yang kita titipkan pada lembaga yang akan diperlakukan sama. Demikian juga sebaliknya. Tentu itu sebetulnya formalitasnya itu akreditasi. Tapi intinya adalah memberikan spirit bagi seluruh kapasitas yang ada di Universitas Sari Indonesia ini untuk bisa memberikan yang terbaik. Kemarin sudah sering saya singgung, apa yang ditulis dikerjakan, apa yang dikerjakan ditulis. Itu paradigma penjaminan mutu. Kemudian yang kedua adalah improvement, selalu meningkat. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari. Itu yang barangkali paradigma itu harus selalu diingatkan, paling tidak pada diri kita sendiri, pada teman-teman, pada kebijakan, pada sistem. Ya, itu barangkali. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil. Ya, kami dengan Pak Putu ini terkait hasil yang tidak bisa menjanjikan. Ya. Yang penting proses tidak kita alami, Bapak Ibu sudah kita lakukan fasilitasi untuk ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan, walaupun pada pelaksanaannya ya saya itu selengean ya, kadang-kadang yang masih bujang kita BSI gitu. Ya untuk aja, karena kalau tidak disertai dengan selingan-selingan kayak itu jenuh. Sehari itu
lumayan lama gitu. Tapi dengan proses itu tahu-tahu sudah jam 5 sore, nggak terasa. Ya saya berharap dengan proses selama kurang lebih 2 hari ini bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa memberikan kesan yang terbaik, dan apapun yang kita lakukan, aku kerjakan terhadap program studi ini, terhadap institusi ini, diterima sebagai investasi amal ibadah bagi kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Lalu kita niatnya baik, saya kira akan menghasilkan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian, dari level pimpinan di universitas, di yayasan, di fakultas, dan juga di program studi atas dukungannya, sehingga kami dari LMPT ke sini amanahnya bisa melaksanakan asesmen lapangan ini dengan baik. Ya. Saya ada pantun, saya nggak mau ketinggalan. Ya, pantunnya nggak ada kaitannya. Ya, pantunnya karena saya dan Pak Putu sering disuguhi ikan ya. Ya, pantunnya ya ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Terima kasih sekali lagi kami atas nama tim asesor, saya dan Pak Putu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir. Pada kesempatan pertemuan lain, interaksi pengembangan institusi ini ada pertemuan fasilitasi, utamanya dengan Pak Putu, karena Pak Putu ini adalah pakarnya keperawatan anestesiologi, dan dalam kesempatan media-mediasi akademik kami dipertemukan kembali, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat, dan diberikan yang terbaik bagi program studi keperawatan anestesiologi dan juga bagi Universitas Sari Indonesia. Mohon. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak tim asesor dan juga Rektor, Wakil Rektor, dan juga Bapak Ibu pejabat struktural. Alhamdulillah, puji Tuhan, di kesempatan ini kita sudah berada di penghujung kegiatan akreditasi program studi anestesiologi. Baik, sebelum saya menutup dengan doa, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Selaku Kapolri STKA mengucapkan banyak terima kasih kepada tim asesor dan juga Bapak Ibu tim akreditasi yang sangat luar biasa, sangat membantu dari awal hingga hari ini. Banyak-banyak terima